Perkenalkan, nama saya Paulina Febriani Kota, NIM 672019-157. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi dan deadlock pada mata kuliah sistem operasi. Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi merupakan suatu proses pengatur jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Tujuan utama sinkronisasi adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Kemudian, rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana lebih dari satu proses mengakses share memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Cara untuk mencegah rest condition: yang pertama, menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis dan baca kepada data yang sama pada saat yang sama. Yang kedua, kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke rest condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Mutual exclusion merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section. Bagian kode selanjutnya disebut reminder section. Kemudian deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain. Proses lain itu pun sedang menunggu sumber daya yang dipegang olehnya. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set sedang menunggu. Kemudian faktor penyebab deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua ada hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya
sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Kemudian, circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Ketiga proses pertama merupakan syarat perlu bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi di atas. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada kondisi itu. Deadlock terjadi berarti terdapat ketiga kondisi tersebut. Tapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Deadlock baru benar-benar terjadi bila kondisi keempatnya terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock. Bila salah satu saja dari kondisi tidak terpenuhi, maka deadlock tidak terjadi. Kemudian, metode menangani deadlock. Yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Kemudian, mencegah deadlock. Yang pertama, mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi, sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Yang kedua, mencegah hold and wait. Untuk mencegah hold and wait, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan dialokasikan semua sumber daya yang diperlukan sumber proses memulai eksekusi. Model ini mempunyai utilitas sumber daya yang rendah dan kemungkinan terjadi starvation jika proses membutuhkan sumber daya yang populer, sehingga terjadi keadaan menunggu yang tidak terlepas karena setidaknya satu dari sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan untuk proses yang lain. Yang ketiga, mencegah non-preemption. Jika suatu proses membawa beberapa sumber daya, meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan. Kemudian, proses yang sedang dalam keadaan menunggu, sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Proses akan di-restart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru yang diminta. Yang keempat, mencegah kondisi menunggu sirkular. Proses dapat meminta proses kapanpun menginginkannya, tapi permintaan harus dibuat terurut secara numerik. Setiap prosesnya yang membutuhkan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Sekian presentasi dari saya.